Alhamdulillah sudah sampai di makom Syekh Sanusi. Sekarang akan masuk ya. Dia akan bicara dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama saya Aldo Reja. Jadi di video kali ini saya akan pergi ke suatu tempat. Jadi di video kali ini beda dengan video-video saya yang biasanya suka yang pertama kuliner dan lain-lain juga. Sekarang juga sedang berada di jalanan mau pergi ke suatu tempat, yaitu mau pergi ziarah ya ke makom Syekh Sanusi yang berada di Langansari. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau pergi ke makom Mama Sobrowi yang berada di Banjar. Itu Mama Sobrowi itu murid dari Syekh Sanusi ya. Jadi ikuti terus perjalanan kita. Jadi sekarang saya ditemani dengan dua rekan saya yang sudah biasa melaksanakan ziarah ke suatu tempat. Jadi sekarang saya di sini ikutan ya teman-teman. Ikuti terus videonya, jangan lupa untuk like, comment, juga subscribe. Ikuti terus. Oh iya yang lewat dah. Pun anak lihat dah. Ya teman-teman, sedang berada di perjalanan menuju lokasi. Jadi sambil nunggu di perjalanan, kita alangkah baiknya kita tanya-tanya kepada Bapak Ustadz Anwar. Assalamualaikum Pak Anwar. Ya sekarang kan kita mau berangkat ya ziarah ke makam tersebut yang sudah tadi saya sebutkan. Yang pertama ke makom Syekh Sanusi dan makom Mama Sobrowi. Nah, jadi saya mau menanyakan perihal apa sih tujuan ziarah menurut Bapak tersebut? Terima kasih Bang Albi. Jadi ziarah ini sebenarnya pada awalnya itu dilarang oleh Rasulullah karena takut dengan berziarah itu ada nilai syirik gitu. Tapi Ya. kemudian Rasulullah dalam hadisnya mengatakan bajuruha, maka silakan untuk berziarah. Kenapa kemudian Rasulullah mempersilahkan, tidak mewajibkan, tapi mempersilahkan untuk berziarah? Tentu di dalamnya ada manfaat bagi orang yang berziarah. Pertama, bagi orang yang berziarah itu dapat mengingatkan kepada kematian. Iya betul Pak. Jadi seseorang yang sudah meninggal kemudian kita ziarahi, misalnya orang tua kita atau para wali atau siapa saja orang-orang yang soleh, keluarga kita yang sudah meninggal, kita ziarahi, itu untuk mengingatkan kita bahwa pada saatnya nanti kita akan seperti mereka meninggal dunia. Iya betul. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua adalah mendoakan orang yang sudah meninggal atau mereka yang kita ziarah itu, kita mendoakan. Apalagi berziarah kepada orang tua kita, mendoakan supaya orang tua kita diampuni dosanya. Karena ada hadis yang mengatakan bahwa setiap anak Adam itu akan putus amalnya kecuali 3. Di antara yang 3 itu adalah doa anak yang soleh. Nah, Iya. doa anak yang soleh itu bisa berdoa di rumah, di masjid, dan akan lebih ini lagi, sugestinya kuat itu berdoa di makam orang di tua makam. kita kalau yang sudah meninggal. Iya betul. Nah, itu. Jadi mendoakan bagi orang yang sudah meninggal pada orang tua kita, kemudian kepada keluarga kita, guru-guru kita, atau para kiai. Sebelah sananya adalah para wali Ya. yang memiliki tingkat kesolehan yang tinggi gitu di atas kita, sehingga kita mendoakan mereka. Mudah-mudahan kemudian pasti Allah mengabulkan dan mudah-mudahan kita juga didoakan oleh para malaikat.
dan mereka mendengar doa kita. Semoga mereka juga mendoakan kita. Jadi bukan meminta sekali lagi, Ya. tapi datang ke kuburan itu Ya. adalah mendoakan, Ya, mendoakan supaya ya, lebih Pak. dekat, Ya. lebih dekat dengan orang yang meninggal. Walaupun sebenarnya rohnya itu sudah tidak ada, Sudah tapi itu tidak ada. simbol bagi orang yang meninggal itu dimakamkan di sana dan fisiknya ada di sana. Jadi itu dua barangkali Oh, yang iya. dapat kita ambil mengenai manfaat. Ya, Ada Mas. satu lagi, tapi ini masih dalam perbedaan pendapat. Di antaranya adalah meringankan siksa bagi para ahli kubur. Begitu. Meringankan siksa bagi para ahli kubur karena kita mendoakan mereka. Jadi Nah, itu, makin banyak yang mendoakan itu makin berkurang dari siksaan ya Pak ya. berkurang dari siksaan atau kemudian berkurang dari dosa. Makanya ketika anak soleh berdoa, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, segitu standarnya itu misalnya. Ya. Itu bagi laki-laki yang meninggal. Kalau bagi perempuan, Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ya. Nah, kita meminta kepada Allah, ampunilah ya Allah. Insya Allah Allah akan mengampuni dosa mereka yang sudah meninggal. Apalagi anaknya terhadap orang tuanya, itu memang seperti itu dalam hadis Rasul. Ya, betul. Atau murid terhadap gurunya, atau seorang muslim kepada para wali, kepada para kiai, itu dan lebih bagus. Tapi tidak ada keharusan tiap berdoa itu di kuburan, Iya. atau berziarah di kuburnya. Ya. Tapi itu hanya sewaktu-waktu saja. Kalau kita punya waktu juga ya Pak Punya ya. kita waktu, karena kita mendoakan mereka sekaligus mengingatkan kita kepada kematian. Iya, betul. Itu barangkali Iya. Kang Albi. Ya Pak, Alhamdulillah. itu ya Pak Chef. Pak Sep, ada tambahan mungkin? Tapi itu nggak termasuk musyrikan. Oh tidak, Tidak ya. asal niatnya kita jelas, niatnya adalah untuk dua tadi, mengingatkan kepada kematian, kedua berdoa kepada orang yang sudah meninggal. Jangan meminta, awas. Iya. Tapi kita Tanda berdoa. kutip ya Pak, jangan pernah Karena meminta kalau meminta seperti itu. kepada orang yang sudah meninggal itu syirik, gitu ya. Iya, betul betul. Nanti kalau kayak gitu bisa disebut semoga menjadi wasilah gitu ya. Nah, jadi wasilah untuk kebaikan kita. Utamanya sekali adalah kita itu mau meninggal gitu. Jadi Iya. kita ingat ketika kita ke kuburan itu, wah, suatu saat nanti kita akan meninggal seperti itu. Itulah di antara manfaatnya. Ya, alhamdulillah ya Pak Anwar, sudah jelas sekali dengan pertanyaan-pertanyaan saya dan sudah dijawab juga. Dan yang terakhir saya mau tanya lagi, sejak kapan ya Bapak sudah mulai ziarah ke makam-makam tersebut yang sudah didatangi? Kalau berdasarkan pengalaman pribadi, Ya. saya itu sejak usia 6 tahun. 6 tahun? Oh, 6 tahun Saya sudah dibawa oleh orang tua saya ke Ya. pemijahan. Oh, ke Pemijahan Ke ya. pemijahan itu memang kalau kecil itu bukan tertarik kepada ziarah kuburnya, Ziarahnya, ke iya. guhanya. Oh, iya. Ya, Pak Iya. saya yakin juga. Oh, Jadi iya betul betul. ingin betul. tahu guhanya seperti apa, terus ada airnya, kita itu senang gitu. Tapi Iya. kalau sudah kesini, ya ketika kita masuk guha, saya sudah beberapa kali ke sana, masih waktu sebelum balik ya. Kalau balik itu kan biasanya usia 15 tahun ya. Iya betul. Itu azan beberapa kali ketika masuk guha itu, kita azan di sana. Oh, Masuk guha pemijahan itu azan dulu. Jadi ada rasa senangnya juga tuh. Nah, kesini kemudian kita paham iya paham. bahwa ke pemijahan itu misalnya Ya. adalah kita berziarah ke makam Syekh Abdul Muhyi. Adalah salah satu wali yang kemudian tidak tercatat. Ada banyak wali itu ya, banyak wali itu yang tidak tercatat, dan beliau itu adalah menyiarkan Islam di daerah Priangan lah, utamanya Priangan, di ya. daerah Tasikmalaya. Asik. Ya. Kemudian selain ke Pemijahan, ada juga ke Banten, ke makam Oh, ke Syekh Banten. Mansur. Oh. Saya pernah ke Banten ke makam Syekh Mansur. Iya. Kemudian kalau ke Cirebon saya belum pernah. Cirebon belum ya Pak? Belum, tapi Ya, mudah-mudahan yang sudah itu ke Banjar lah, yang sering itu. Banjar, ya, Banjar Banjar. yaitu ke makam Syekh Sanusi di Lamansari, ke makam
Mama Sobrowi di Randegan. Dua-duanya daerah dua-duanya Banjar, pernah. daerah Nih Banjar. Pak, ada yang menarik nih bagi saya yang saya dengar gitu. Katanya di gua itu ada jalan ke Mekah, ada jalan ke Cirebon yang di Pamijahan ya. Iya, Nah, itu gimana itu Pak? Mengenai jalan ke Mekah ke Pamijahan itu hanya sebagai simbol dulu itu. Syekh Abdul Muhyi itu kalau mau ke Mekah itu duduk berkhulwat, duduk di sana, kemudian memohon. Ya namanya wali kan kita tidak sederajat lah dengan keilmuan mereka, dengan kedekatan mereka, taqarrub mereka kepada Allah. Jadi kalau kita bukan berarti di sana ada kita masuk kemudian ada jalan ke Mekah, bukan. Jadi dulu itu kalau mau ke Mekah selalu duduk di sana. Kalau mau ke Cirebon selalu duduk di sana. Cuman persoalan ke Mekah ke Cirebonnya kita wallahu alam apakah dengan fisiknya atau ruhnya kita tidak pernah tahu. Persoalan itu memang yang lebih banyak mengetahui adalah zatnya sendiri, yaitu Syekh Abdul Muhyi, dan saya tidak tahu yang lain-lainnya apakah memang bisa seperti Syekh Abdul Muhyi atau tidak, kita tidak pernah tahu. Cuman hanya ditulis saja bahwa dulu Syekh Abdul Muhyi mau ke Mekah lewat gua ini duduk di sana, mau ke Cirebon juga duduk di sana. Jadi jangan coba-coba kita mau ke Mekah kemudian masuk ke jalur itu, tidak bisa. Bakalan nyampe. Bakalan nyampe gitu. Itu kan hanya para wali yang kita tidak pernah tahu nyampenya seperti apa gitu. Itu seperti itu. Dan satu lagi Ya, di boleh, Ciamis silakan. itu ada makam Syekh Abdul Wajah. Syekh Abdul Wajah. Ya. Syekh Abdul Wajah itu mantunya Syekh Abdul Muhyi karena menikahi putranya Syekh Abdul Muhyi. Jadi keterikatan antara makam Syekh Abdul Wajah di Ciamis dengan makam Syekh Abdul Muhyi di Tasikmalaya itu cukup kuat gitu. Sangat kuat ya Pak. Sangat kuat karena memang Syekh Abdul Wajah syiar Islamnya di Ciamis, Syekh Abdul Muhyi syiar Islamnya di Tasikmalaya. Itu barangkali. Jadi ada keterikatan gitu ya Pak. Keterikatan. Barangkali Pak Asep pernah kemana saja? Kalau saya Ya. paling kesini pernah waktu itu Pak, Ya, sama Bapak sama teman iya. kita satu lagi. Iya, waktu malam-malam ya. Tapi kita waktu itu malam-malam gitu Kang Abi. Ya. Memang kalau dirasakan ya rasanya agak lebih hikmat kalau kita malam-malam gitu. Ya, Oh, ziarahnya. begitu. Iya. Jadi ada perbedaan antara malam dan siang ya. ada perbedaan. Oh, begitu. Iya. Itu kan lebih dingin, bukan dingin karena dalam arti horor gitu ya. Ya, betul. Dalam arti Suasananya hening lah, hening, suasananya. suasananya hening. Tapi tidak mengarah ke arah horor, bukan. Iya, iya betul. Iya, ya jadi Sama itu lagi satu lagi kan Ya, ke satu makam apa? Mama Sabrowi Pak Asep. Oh, iya. Oh, Mama Sabrawi. Dua. Iya. Dua. Yang di Banjar ya? Ya, Iya, sekarang kita Oh, mau. Oh, iya, ke iya. Pamijahan juga pernah kan? Udah. Oh, Pamijahan. waktu sebelum bulan puasa kalau nggak salah ya. Berarti sudah 3 tempat. Waduh, ini Pak Asep dengan Sudah 3 Pak tempat. Anwar sudah Jadi- banyak sekali mengunjungi ke makom-makom ya. Jadi saya itu Kang Abi Ah, sebetulnya belum pernah gitu. Oh iya betul. Baru waktu begitu kenal sama Pak Anwar ini, Iya, baru saya, karena dulu kan nggak ada teman. iya betul. Gitu. Nah, saya juga Ya, sekarang alhamdulillah udah ada Pak Asep dengan Pak Anwar, jadi bisa juga ikut ziarah ke suatu tempat ya, Iya. seperti itu. Jadi mohon bimbingannya saja saat berada di tempat tersebut ya, Pak Asep, Pak Anwar. Cuma yang saya rasakan nih selama Ya. ikut ziarah gitu. Jadi yang saya dapat itu ketenangan hati. Oh, itu ketenangan hati ya, Pak ya. Karena kan saya juga kan beranggapannya takutnya kita mengarah ke arah syirik atau Iya. pengkultusan Iya, betul. sosok-sosok, tapi Iya. menurut Pak Anwar tadi kan bagaimana niat kita gitu. Itu Iya, Kang Abi, ya, siap. mudah-mudahan kita bisa istiqomah lah. Iya, amin. Di kedepannya. Oh, amin. Iya. Pak Anwar terima kasih dan Ada Pak satu Asep. lagi. Oh ya, siap. Jadi kalau dalam berziarah itu harus minimal kita punya bekal untuk kira-kira apa nih bekalnya. Oh iya, bekalnya itu apa Bekal saja, Pak? Betul. berziarah itu yang penting adalah kita mempunyai amalan-amalan zikir. Iya, Jadi kita ke sana masuk ke tempat ziarah itu
kita membaca Al-Quran di sana ya. Ya. Kemudian kita bisa membaca tasbih, Tasbih, tahlil, ya, tahmid gitu kan. Terus kemudian zikir-zikir yang ya minimal misalkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Utamanya la ilaha illallah itu. Ya, Karena la ilaha illallah itu mengingatkan kita kepada kematian. kematian. Ya. Terus kemudian banyaklah, yang penting kita berzikir di sana, membaca Al-Quran dan mendoakan orang tua kita bisa di sana, dan mendoakan orang yang diziarahi oleh kita di sana. Iya. Jadi kita tetap, jadi jangan tidak hanya duduk melamun gitu. Nah, itu jadi harus ada pembekalan ya Pak. Pembekalan, Ya. doa-doa. Harus ada persiapan Ya juga. minimal kita bersama-sama, dibimbing bersama-sama, atau setelah doa bersama-sama ada masing-masing doa. Ya. Silakan berdoa di sana, berdoa kepada Allah. Sekali lagi tidak meminta kepada yang meninggal, tapi Ya. meminta kepada Allah, di ya. tempat orang yang soleh, Nah, itu di tempat dia. orang yang tingkat ketakwaannya gitu kan. Iya. Dia berjasa dalam syiar Islam, dia berjasa dalam membesarkan tokoh-tokoh Islam di Indonesia, dan pokoknya mereka itu punya jasa yang besar lah terhadap perkembangan Islam. Iya. Jadi bukan berarti kita tidak ingin berziarah ke makam Rasulullah para sahabat, tapi kan masih jauh jaraknya. Iya. Biayanya juga biaya mahal juga ya. Apa itu? Jadi ziarah kecil-kecilan aja lah. Iya, Nah, betul, jelas betul. sekalian umroh atau haji gitu. Nah, Mudah-mudahan itu, kita ya. bisa ke sana. Jadi Amin. kalau ibadah haji juga sebenarnya ziarah ke Mekah itu ziarah ke makam Rasulullah, ziarah ke makam Nabi Ibrahim, Iya, iya. para nabi. Siap. Itu Pak. barangkali Pak Albi. Iya, sama-sama. Albi, terima kasih. Pak Anwar, terima kasih ya atas informasi dan pembekalan. Saya sebagai pemula ikut ya, sekarang yang kedua juga ya Pak Anwar. Iya, betul. Oke ya teman-teman, mungkin itu penjelasan dari Pak Anwar sebagai yang sudah beberapa kali ziarah ke makam-makam tersebut ya. Sekarang langsung di perjalanan kita gaskeun lah. Bentar lagi ini udah deket ke lokasi. Tadi selama perjalanan ada jalan yang masih berlubang ya teman-teman, dan kesininya udah bagus. Nantikan terus videonya. Alhamdulillah sudah sampai di makom Syekh Sanusi. Sekarang akan masuk ya. Gak akan bicara dulu.
السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض فقد حقوا على أولئك إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوا فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا آمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر 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 حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين بسم الله الرحمن الرحيم Ya Latif, 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 Ya Rabb, 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 Ya Karim, 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 Ya Rahman Ya Rahim 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 Ya Rahman
Ya Rahman ya Rahim. يا قوي يا متين بشر الظالمين يا من خيب نجد ممن خف يا قوي يا متين بشر الظالمين يا من خيب نجد ممن خف يا قوي يا متين بشر الظالمين يا من خيب نجد ممن خف يا قوي يا متين بشر الظالمين يا من خيب نجد ممن خف يا قوي يا متين بشر الظالمين يا من خيب نجد ممن خف يا قوي يا متين كسر الظالمين يا من خيب نجنا ممن خف يا قوي يا متين كسر الظالمين يا من خيب نجنا ممن خف يا قوي يا متين كسر الظالمين يا من خيب نجنا ممن خف يا قوي يا متين كسر الظالمين يا من خيب نجنا ممن خف آمين يا الله. Amin ya Allah. Sudah ya Rabbana wa lakal hamdu kama qulna karim a'udzu sultanik Amin. Allahumma ghfir lahu wa'fu anhu Allahumma ghfir lahu wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghsilhu bil ma'i was salji wal barad wa naqi min al khataya kama yunqqa as-sabul abyad min ad-danas wa bil huda khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa qihi fitnatal qabri wa 'adzaban nar اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبره قبرة من قبور اللهم اجعل ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اللهم ارزقنا ولوالدينا برزق حلالا طيبا وارزقنا ولوالدينا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم زد البشر والناس اشفي انت شافي لا شفاء الا شفاء لا يغادر سقما ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار Amin. يا الله سيدنا يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Alhamdulillah sudah selesai ya. Kita ziarah di makam Syekh Sanusi. Dan di sini tuh tempatnya di masjid. Ini ada makam-makam. Ini masjid. Barusan saya sholat maghrib dulu di masjid tersebut dan ini lokasinya ada di sebelah baratnya. Makam Syekh Sanusi ada di sebelah barat masjid. Mungkin sekarang next bakalan ke tempat satu lagi. Alhamdulillah agak tenang ya hati.